Anda pernah nggak sih buka aplikasi yang dulu Anda suka banget, entah itu media sosial atau toko online, terus mikir, kok sekarang jadi begini? Mhm, Penuh iklan, hasil pencariannya aneh, isinya bukan lagi hal-hal yang saya mau. Kalau iya, Anda nggak sendirian. tentu. Rasanya seperti internet yang pernah kita kenal dan andalkan perlahan-lahan jadi tempat yang lebih buruk. Dan ini bukan cuma perasaan atau karena kita jadi makin rewel. Ada polanya. Ada sebuah mekanisme di baliknya. Oke, Sumber yang Anda bagikan dari buku Cory Doctorow punya satu kata yang sempurna dan terus terang agak kasar untuk fenomena ini. Enshittification. aha, oke. Istilahnya provokatif, tapi langsung kena. Ini bukan sekedar kata slang untuk sesuatu yang menjadi lebih buruk kan? Ini lebih dalam dari itu. Ini sebuah diagnosis. Tepat sekali. Anggap saja ini seperti riwayat alami sebuah penyakit. Ada gejalanya, mekanisme penyebarannya, dan tahapan yang bisa diprediksi. Hmm, Dan misi kita hari ini adalah membedah riwayat alami tersebut berdasarkan materi yang Anda kirimkan. Oke, jadi untuk benar-benar membongkar fenomena ini, kita perlu mulai dari dasarnya. Apa sih sebenarnya platform itu? Betul. Setelah itu, kita akan telusuri DNA pembusukannya, 3 tahap yang selalu berulang, dan kita akan lihat jejaknya di 3 raksasa yang mungkin sedang Anda buka di tab lain sekarang, Facebook, Amazon, dan Twitter. Mari kita mulai dari fondasinya. Jadi secara formal, seperti yang dijelaskan dalam sumber, platform adalah bisnis yang mengoperasikan pasar dua sisi. Pasar dua sisi. Mereka ini kayak jembatan yang menghubungkan dua kelompok. Pengguna akhir, yaitu kita semua, dengan pelanggan bisnis, seperti pengiklan, penjual di marketplace, atau developer aplikasi. Jadi seperti mak comblang digital lah ya. Facebook menjodohkan kita dengan pengiklan, Amazon menjodohkan kita dengan penjual. Mm-mm, Nilai mereka datang dari seberapa banyak orang yang ada di kedua sisi jembatan itu. persis. Semakin banyak pembeli di Amazon, semakin berharga platform itu bagi penjual. Dan sebaliknya, ini yang disebut efek jaringan. Dan disinilah ironi besarnya muncul. Apa itu? Ingat di awal era internet, semangatnya adalah disintermediasi. Kita ingin memotong perantara. Oh iya ya. Kita ingin terhubung langsung dengan musisi, dengan kreator, dengan penjual kerajinan tangan, tanpa ada korporasi besar yang mengambil potongan di tengah. Ah iya, mimpi utopia internet. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Justru sebaliknya, kita malah memasuki era di mana perantara-perantara ini, yaitu platform, menjadi lebih berkuasa dari siapapun sebelumnya. Sumber Anda menyebutnya dengan sangat sinis sebagai 5 situs web raksasa yang isinya saling menampilkan tangkapan layar dari 4 situs lainnya. Haha, itu benar sekali. Dan sekarang, menurut penulisnya, platform-platform raksasa yang abusif ini sedang sakit dan runtuh. Era ini dia sebut sebagai the Enshittosen. The Enshittosen. Keras sekali istilahnya. Jadi, bagaimana sebuah platform bisa berubah dari sesuatu yang kita cintai menjadi sesuatu yang kita benci, tapi anehnya tidak bisa kita tinggalkan? Nah, Sumber Anda bilang ada polanya. ada pola 3 tahap yang sangat jelas. Ini seperti alur cerita sebuah tragedi yang bisa diprediksi. Tahap pertama, platform bersikap sangat baik kepada penggunanya. Oke. Mereka memberikan nilai lebih, seringkali dengan membakar uang investor, untuk menarik kita semua masuk dan merasa nyaman. Oke, mereka memikat kita dengan madu. Lalu? Tahap kedua, setelah kita terkunci, mereka mulai menyalahgunakan kita, para pengguna, untuk menguntungkan pelanggan bisnis mereka. Nilai yang tadinya diberikan cuma-cuma kepada kita, sekarang dialihkan dan dijual ke pengiklan atau penjual. Dan tahap terakhir, yang paling parah. Tahap terakhir, mereka menyalahgunakan pelanggan bisnis itu untuk merebut semua nilai bagi diri mereka sendiri. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bahagia kecuali para pemegang saham. Wah, Platform tersebut telah sempurna menjadi, seperti istilahnya, tumpukan kotoran. mari kita lihat bagaimana pola ini bekerja di dunia nyata, karena ini terdengar sangat familiar. Kita mulai dari contoh klasik, Facebook. Saya masih ingat masa-masa awal Facebook, rasanya benar-benar menyenangkan. Oh iya, Janjinya sederhana sekali. janjinya sangat menarik. Mereka bilang ke pengguna MySpace waktu itu, datanglah ke Facebook, kami tidak akan pernah memata-matai Anda. Nah, itu dia. Lini masa Anda isinya benar-benar hanya postingan dari teman-teman dan keluarga yang Anda pilih untuk ikuti. Rasanya personal, relevan, dan berguna.
Itu tahap pertamanya. Mereka menyubsidi pengalaman ini dengan uang investor kan? Bahkan ada cerita di sumber Anda tentang bagaimana mereka secara agresif menarik pengguna dari MySpace. Betul sekali, mereka membuat bot cerdas yang bisa masuk ke akun MySpace Anda, menyedot semua pesan, dan mengirimkannya ke teman-teman Anda di sana seolah-olah Anda yang mengirimnya untuk mengajak mereka pindah ke Facebook. Wah, licik juga ya. Ini cara yang sangat efektif untuk menciptakan apa yang disebut lock-in atau penguncian. Sumber Anda menyoroti 3 mekanisme penguncian yang membuat kita sulit sekali keluar. Oke, mari kita uraikan ini. Yang pertama, efek jaringan. Ini yang paling jelas. Makin banyak teman di sana, makin berguna platformnya. Hah? Yang kedua, biaya peralihan atau switching cost. Meninggalkan Facebook berarti meninggalkan grup alumni, grup hobi, kontak dengan kerabat jauh. Betul? Tapi ada satu lagi yang disebut masalah tindakan kolektif. Dan ini yang sepertinya paling sulit ditembus. Bisa jelaskan kenapa ini jadi lem super yang menahan kita? Ini adalah kuncinya. Masalah tindakan kolektif berarti sangat sulit, bahkan hampir mustahil, untuk meyakinkan semua teman Anda, atau bahkan sebagian besar, untuk pindah platform secara bersamaan. Ke tempat yang sama dan di waktu yang sama. Tepat. Anda tahu kan, bahkan untuk memutuskan mau makan malam di mana dengan 6 orang teman saja sudah sulit. Bayangkan melakukan itu dengan ratusan atau ribuan kontak. Akibatnya, kita semua saling menyandera satu sama lain di platform itu. Saya tidak bisa pergi karena Anda masih di sana, dan Anda tidak bisa pergi karena saya masih di sini. Tepat. Dan setelah kita semua terkunci dengan aman, disinilah plotnya berubah jadi film horor. Hahaha. Facebook masuk ke tahap kedua, menjadi baik untuk pelanggan bisnis dengan mengorbankan kita. Narasinya berubah total. Total. Kepada pengiklan, mereka pada dasarnya berkata, ingat waktu kami bilang tidak akan memata-matai, kami bohong. Wah, Kami tahu segalanya tentang pengguna kami. Bayar kami, dan kami akan menayangkan iklan yang sangat tertarget. oke. Kepada penerbit berita atau media, janjinya adalah, pasang konten Anda di sini, kami akan memasukkannya secara paksa ke lini masa pengguna, memberi Anda lalu lintas gratis. Dan tentu saja, itu tidak berlangsung lama. Masuklah tahap 3, di mana Facebook mulai memeras semua orang. Bagi pengiklan, apa yang terjadi? Harga iklan meroket, penargetan menjadi semakin buruk, dan penipuan iklan merajalela. Sumber Anda memberikan contoh yang luar biasa. Procter & Gamble, salah satu pengiklan terbesar di dunia, Oke, pernah menghentikan anggaran iklan Facebook mereka sebesar $200 juta. tunggu. $200 juta. Dan hasilnya? Tidak ada penurunan penjualan sama sekali. Nol. Serius? Ini menunjukkan betapa tidak efektif dan penuhnya penipuan dalam ekosistem iklan tersebut. Uang itu seolah hanya masuk ke lubang hitam. Gila. Lalu bagaimana dengan para penerbit? Mereka juga diperas. Sama saja. Awalnya mereka hanya perlu memposting kutipan pendek dengan tautan. Lalu Facebook memaksa mereka mempublikasikan kutipan yang lebih panjang, lalu seluruh artikel langsung di Facebook. Oh, jadi ditahan di dalam platform. Betul. Puncaknya, Facebook mulai menekan jangkauan postingan apapun yang memiliki tautan yang mengarahkan pengguna keluar dari platform. Mereka ingin semua lalu lintas tetap di dalam tembok mereka. Dan bagi kita, para pengguna, lini masa kita menjadi apa yang oleh penulis disebut sebagai residu homeopati dari konten teman-teman kita. Iya. Isinya dipenuhi iklan, konten bersponsor, video viral dari akun yang tidak kita ikuti, dan postingan-postingan yang memancing amarah. Pada titik ini, Facebook berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis. Di satu sisi, ada pengguna yang benci tapi tidak bisa lepas. Di sisi lain, ada pengguna yang akhirnya muak dan pergi selamanya. Benar. Dan ketakutan akan putusnya tali itulah, menurut sumber ini, yang membuat mereka panik dan lari ke proyek aneh dan super mahal bernama Metaverse. Jadi Metaverse itu bukan inovasi. Menurut argumen ini, itu adalah lonceng kematian. Sebuah upaya putus asa untuk menemukan sumber nilai baru karena yang lama sudah membusuk dari dalam. Pola di Facebook ini kan soal perhatian dan iklan. Tapi enshittification ini seperti bunglon ya, bisa berubah wujud. Tepat. Di dunia e-commerce, wujudnya mungkin lebih licik. Karena menyelinap langsung ke dompet kita. Nah, ini membawa kita ke Amazon. Benar. Arena yang berbeda, tapi pola yang sama persis. Tahap pertama Amazon adalah tentang layanan pelanggan yang tanpa henti, begitu kata mereka. Mereka menjual barang di bawah biaya produksi dan menyubsidi biaya pengiriman secara besar-besaran.
Semuanya dibiayai oleh uang investor. Tujuannya satu, membuat kita semua terbiasa dan bergantung pada Amazon. Dan metode penguncian mereka juga cerdas. Ada penguncian lunak, yaitu keanggotaan Prime. Betul. Sekali Anda bayar untuk Prime, secara psikologis Anda akan memulai semua pencarian belanja di Amazon malas membandingkan harga di tempat lain. Lalu ada penguncian keras yang lebih kejam, DRM atau manajemen hak digital pada e-book Kindle dan audiobook Audible. Nah, ini. Jika Anda memutuskan untuk meninggalkan ekosistem Amazon, Anda akan kehilangan semua media yang pernah Anda beli. Ini yang bikin saya kesal. Saya punya ratusan buku di Kindle, kalau mau pindah platform semuanya hilang. Itu bukan cuma biaya, itu seperti membakar perpustakaan pribadi yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Itulah biaya peralihan yang sangat tinggi. Dan ada penguncian ketiga, penguncian pasar. Maksudnya? Dengan strategi harga predator, mereka mematikan banyak toko buku fisik dan e-commerce kecil lainnya. Akibatnya, pilihan kita semakin sedikit, membuat belanja di tempat lain menjadi jauh lebih tidak nyaman. Oke, jadi setelah kita sebagai pembeli terkunci, Amazon beralih ke tahap kedua, menarik pelanggan bisnis, yaitu para penjual pihak ketiga. Disinilah konsep The Flywheel yang mereka banggakan masuk. Jelaskan cara kerjanya. Sederhana, tapi berlian. Harga murah menarik pembeli. Banyaknya pembeli menarik banyak penjual. Oke. Semakin banyak penjual, semakin besar kompetisi yang membuat ketergantungan mereka pada Amazon meningkat. Jadi mereka saling bergantung. Ketergantungan ini memungkinkan Amazon untuk menekan harga dan mengambil biaya lebih besar dari mereka. Biaya yang lebih besar ini disubsidikan kembali untuk harga yang lebih murah bagi pembeli, yang kemudian menarik lebih banyak pembeli lagi. Jadi lingkaran setan yang menguntungkan Amazon. Lingkaran ini terus berputar, semakin besar dan semakin cepat. Dan model ini, seperti yang ditunjukkan sumber, dirancang secara cerdas untuk mengeksploitasi kelemahan dalam hukum anti-monopoli, yang selama beberapa dekade hanya peduli pada satu hal, harga murah untuk konsumen. Tepat sekali. Selama harga untuk konsumen tetap rendah, regulator cenderung diam. Tapi kemudian, datanglah tahap ketiga. Nah, ini dia. Bagaimana Amazon mulai memeras para penjual. Dan pada akhirnya, kita semua sebagai pembeli. Ini bagian yang paling licik. Mereka membebani penjual dengan segunung biaya-biaya sampah yang katanya opsional, tapi sebenarnya wajib jika ingin produk Anda ditemukan. Biaya iklan, biaya gudang. Biaya iklan di dalam platform, biaya gudang, biaya pengiriman. Totalnya, seorang penjual bisa kehilangan 45 hingga 51 sen dari setiap dolar yang mereka peroleh. Sumber ini menyebutnya pajak Amazon. Dan pajak itu tidak berhenti di kantong penjual, ujung-ujungnya pasti dibebankan ke kita, para pembeli. Tunggu, ini gila. Jadi saat saya membeli sesuatu dari toko online kecil favorit saya, yang juga berjualan di Amazon, sebagian dari uang itu bisa jadi secara tidak langsung lari ke Amazon karena mereka terpaksa menaikkan harga di mana-mana. Betul. Pajak ini bocor ke seluruh internet. Tepat. Kebijakan Amazon seringkali mengharuskan penjual untuk tidak menawarkan harga yang lebih rendah di tempat lain, termasuk di situs web mereka sendiri. Wow. Jadi, untuk menutupi pajak Amazon yang tinggi, mereka terpaksa menaikkan harga di semua tempat. Anda akhirnya membayar pajak Amazon bahkan saat berbelanja di Target atau toko lokal Anda. Ini bahkan sebelum kita membahas fungsi pencariannya yang sekarang terasa rusak. Nah, ini puncak dari NCTification Amazon. Sumber tersebut menyebutnya paradoks pencarian Amazon. Hasil pencarian teratas yang Anda lihat bukanlah produk yang terbaik, paling relevan, atau dengan harga terbaik. Itu adalah produk yang penjualnya membayar paling mahal kepada Amazon untuk berada di posisi itu. Jadi hasil pertama yang kita lihat di Amazon itu bukan yang terbaik, tapi yang paling kaya, yang paling kuat menyogok Amazon. Tepat. Anda tidak melihat penawaran terbaik, Anda melihat iklan termahal yang disamarkan sebagai hasil pencarian. Berapa bedanya? Menurut penelitian yang dikutip, rata-rata hasil teratas itu 29% lebih mahal dari penawaran terbaik untuk barang yang sama, yang seringkali tersembunyi jauh di halaman-halaman bawah. Jadi Amazon menghasilkan uang baik saat saya puas dengan pembelian saya, maupun saat saya marah karena mendapatkan barang berkualitas rendah dari penjual yang membayar mahal untuk iklan. Benar. Tidak ada insentif finansial bagi mereka untuk memberantas penipuan atau ulasan palsu secara serius. Platformnya sudah jadi tempat sampah dan kita terjebak di dalamnya.
Oke, jadi kita sudah lihat media sosial dan e-commerce. Kasus terakhir ini beda. Ini seperti melihat proses pembusukan yang sama, tapi dalam mode fast forward atau speedrun. Oh, menarik. Kita bicara soal Twitter atau yang sekarang dikenal sebagai X. Awalnya Twitter itu surga bagi para developer kan? Sangat unik. Ini adalah perusahaan yang mengutamakan API. Betul. Artinya, pihak ketiga, para developer independen, bisa membangun alat dan pengalaman yang keren di atas platform Twitter. Ini sangat revolusioner pada masanya. Sangat. Twitter juga melakukan apa yang oleh penulis disebut mengaspal jalan setapak keinginan atau paving the desire paths. Maksudnya? Mereka tidak mendikte pengguna, tapi melihat inovasi organik dari komunitas. Contohnya, pengguna mulai mengetik RT secara manual untuk meretweet. Ah, iya, saya ingat itu. Twitter melihat itu, lalu menjadikannya fitur resmi. Itu adalah bentuk pembagian nilai yang murah hati. Mereka mendengarkan komunitasnya. Lalu Elon Musk datang. Dengan utang pribadi sebesar 22,4 miliar dolar untuk membeli perusahaan, tekanannya untuk menghasilkan uang dengan cepat sangatlah besar. Nah, Dan disinilah speedrun and cheatification dimulai. persis. Langkah-langkahnya cepat dan merusak, tapi mengikuti pola yang sama. Pertama, memecat sebagian besar tim moderasi konten. Langsung terasa dampaknya. Ini secara instan membuat platform menjadi lebih buruk bagi pengguna, banjir spam, penipuan, konten ekstrim, dan juga bagi pengiklan. Karena iklan mereka bisa muncul di sebelah konten yang tidak aman bagi merek. Jadi nilai untuk kedua sisi langsung anjlok. Langsung anjlok. Kemudian penjualan centang biru. Ini menghancurkan fungsi verifikasi yang sudah ada selama bertahun-tahun, yang tujuannya untuk mengidentifikasi figur publik asli dan mengubahnya menjadi simbol penipuan atau, bagi sebagian orang, simbol dukungan untuk Musk. Betul, jadi nggak ada artinya lagi. Dan yang paling krusial, dalam proses penguncian, menutup atau membatasi API secara drastis, ini mematikan seluruh ekosistem developer yang telah membantu membangun Twitter menjadi apa adanya. Dan yang lebih penting, Lebih penting lagi, ini mempersulit pengguna untuk bermigrasi ke platform lain sambil membawa serta jaringan pertemanan dan pengikut mereka. Ini adalah langkah klasik untuk menaikkan biaya peralihan. ini membawa kita ke pertanyaan besar. Kalau platformnya jadi separah itu, penuh bot, penuh kebencian, kenapa masih banyak orang yang bertahan? Terutama mereka yang paling vokal mengkritik Musk dan kebijakannya. Ini kan aneh. Nah, disinilah sumber Anda memberikan analogi yang menurut saya paling kuat dan paling manusiawi dari semuanya. Namanya masalah Fiddler on the Roof. Seperti musikal itu? Tepat. Dalam musikal itu, penduduk desa Anatevka bertahan hidup di bawah penindasan Tsar Rusia. Mereka miskin, terancam, dan hidup mereka sulit. Oke. Ketika ditanya mengapa mereka tidak pergi, jawabannya bukan karena mereka mencintai desa itu. Jawabannya adalah karena di sanalah semua orang yang mereka kenal berada. Ah, Mereka saling memiliki satu sama lain. Komunitas adalah jangkar yang menahan mereka. jadi meninggalkan Twitter bukan hanya soal meninggalkan sebuah platform teknologi, tapi meninggalkan komunitas kita. Tepat. Dan sumber itu mengatakan sesuatu yang sangat menusuk. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada menjadi bagian dari kelompok yang tertindas adalah menjadi anggota yang terisolasi dari kelompok tersebut. Wah, dalam sekali. Terutama di saat-saat sulit atau krisis politik, kebutuhan akan komunitas menjadi lebih besar, yang ironisnya membuat biaya peralihan dari platform yang membusuk itu terasa semakin tinggi. Inilah yang membuat kita terjebak. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari Facebook, Amazon, hingga Twitter, polanya sangat jelas. Enshittification bukanlah sebuah kecelakaan atau nasib buruk. Bukan sama sekali. Ini adalah proses yang disengaja dan dapat diprediksi di mana platform mengorbankan pengguna dan pelanggan bisnisnya demi keuntungan pemegang saham atau, dalam kasus Twitter, para kreditur. Dan tuas utamanya adalah login. Setelah biaya peralihan menjadi terlalu tinggi dan masalah tindakan kolektif membuat kita tidak bisa pergi bersama-sama, platform bebas melakukan apa saja pada kita. Kita menjadi audiens yang terperangkap. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Penulis buku ini tidak hanya berhenti pada diagnosis penyakitnya. Dia percaya ada obatnya. Dia berargumen keras bahwa enshittification bukanlah sebuah keniscayaan atau kekuatan alam yang tak terhindarkan. Ini adalah poin terpentingnya. Ini bukan seperti gravitasi atau cuaca. Ini adalah hasil dari keputusan kebijakan yang spesifik yang dibuat oleh individu tertentu dalam kerangka hukum dan peraturan tertentu. Jadi ini buatan manusia.
ini adalah masalah buatan manusia. Dan jika itu adalah masalah buatan manusia, Maka itu bisa diselesaikan oleh manusia. Ini menimbulkan pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang. Jika pembusukan ini bukanlah takdir, melainkan pilihan, seperti apa obat itu? Apa yang diperlukan, baik dari sisi teknologi, regulasi, atau bahkan kebiasaan kita sebagai pengguna, untuk membangun internet yang lebih baik, internet yang tahan terhadap pembusukan semacam ini di masa depan. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang sangat menarik dari Anda, dan terus terang agak bikin resah. Iya. Anda mengirimkan beberapa tulisan dari Cory Doctorow yang mencoba menjawab pertanyaan yang kayaknya kita semua rasakan. Kenapa sih rasanya semua platform di sekitar kita kualitasnya makin lama makin jelek? Dia punya istilah khusus untuk ini, yaitu enshittification. Istilah yang blak-blakan sekali ya. Banget. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar konsep ini. Apa sih sebenarnya enshittification itu? Kenapa ini terjadi di mana-mana seolah-olah serentak? Dan yang paling penting, apa kekuatan sistemik yang ada di baliknya? Mari kita coba pahami patologinya. Tentu. Pada dasarnya, Doctorow memetakan sebuah siklus hidup platform digital yang bisa dibilang tragis. Ada 3 tahap. Tahap pertama, platform melakukan segalanya untuk menyenangkan Anda, para pengguna. Mereka kasih layanan hebat, harga murah, bahkan gratis. Tujuannya buat narik sebanyak mungkin orang. Oke. Tahap kedua, setelah pengguna udah terkunci, mereka mulai manjain pelanggan bisnis, pengiklan, penjual, dan semacamnya. Nah, ini seringkali dengan mengorbankan pengalaman pengguna. Contohnya kayak feed kita jadi penuh iklan, gitu ya? Persis, itu contoh paling gampang. Oke, itu udah terasa familiar. Lalu apa tahap terakhirnya? Tahap terakhir adalah ketika mereka udah mengunci pengguna dan juga pelanggan bisnis, platform itu kemudian mulai memeras kedua belah pihak untuk mengambil semua nilai bagi dirinya sendiri. Wow. Buat para pemegang saham, jadi perjalanannya itu dari memanjakan, menjadi memanfaatkan, lalu akhirnya memeras. Dari surga pengguna jadi neraka buat semua orang kecuali platformnya. Tepat sekali. Oke, Dr. O langsung menepis beberapa penjelasan yang umum kita dengar. Dia bilang ini bukan cuma karena era uang gratis dari investor sudah berakhir. Betul loh? Atau karena para pendiri yang visioner sudah pensiun dan digantikan oleh para manajer yang cuma peduli angka. Tepat. Argumennya waktunya nggak cocok. Facebook misalnya, itu sudah mulai membusuk sejak 1 dekade lalu, jauh sebelum suku bunga naik. Oh iya juga ya. Dan beberapa perusahaan ini kan masih dijalankan oleh pendiri mereka. Mark Zuckerberg masih megang kendali penuh di Meta. Jadi penyebabnya itu bukan internal, tapi eksternal dan sistemik. Dr. O bilang, perusahaan melakukan enshittification karena mereka bisa. Sesederhana itu. Karena mereka bisa. Ya. Sesuatu yang dulu menahan mereka, sekarang udah hilang. Nah, ini yang menarik. Jadi ada semacam dinding penahan yang dulu bisa mencegah perusahaan besar berbuat seenaknya. Apa saja dinding penahan itu? Doctorow mengidentifikasi 4 disiplin atau kekuatan penahan utama. Yang pertama dan paling jelas adalah kompetisi. Oke. Kalau ada pesaing yang lebih baik, Anda sebagai pelanggan kan bisa pindah kapan saja. Ini maksa perusahaan buat tetap baik. Yang kedua adalah regulasi. Aturan main dari pemerintah yang bikin praktik curang itu mahal. Karena ada denda besar atau sanksi lainnya. Oke, kompetisi dan regulasi itu masuk akal. 2 lagi apa? Nah, yang ketiga ini unik di dunia teknologi. Bantuan mandiri atau self-help. Bantuan mandiri. Maksudnya, karena komputer itu pada dasarnya mesin serbaguna. Selalu ada kemungkinan orang lain menciptakan penangkal untuk produk Anda yang memburuk. Dan yang keempat adalah pekerja teknologi itu sendiri. Dulu, talenta di bidang ini sangat langka, jadi mereka punya daya tawar yang tinggi. Mereka bisa nolak kalau disuruh merusak produk yang mereka cintai. Konsep bantuan mandiri ini menarik banget, terutama istilah yang dia pakai, adversarial interoperability, interoperabilitas yang sifatnya melawan. Betul. Contoh yang dia kasih, Apple bikin iWork bisa baca format file Microsoft Office, padahal Microsoft jelas nggak mau itu terjadi. Itu kan kayak membobol kunci digital mereka demi kenyamanan pengguna. Persis.
Dan ini adalah penyeimbang yang sangat kuat. Ancaman bahwa seseorang bisa bikin alat untuk memperbaiki produk Anda, kayak pemblokir iklan atau kartrid tinta printer non-resmi yang jauh lebih murah, Iya ya. itu memaksa perusahaan untuk jaga perilakunya. Logikanya gini, kalau Anda bikin iklan di situs Anda 20% lebih mengganggu, Anda harus khawatir 40% pengguna Anda akan frustrasi dan nyari cara buat ngeblok iklan selamanya. Jadi ancaman kehilangan pelanggan secara permanen itu nyata. Sangat nyata. Dan pilar terakhir, para pekerja teknologi. Anda bilang mereka punya daya tawar. Doktoro menyebut mereka punya semacam vocational awe, rasa hormat pada profesi mereka. Jadi mereka bukan sekedar tentara bayaran. Dulu iya. Ada kultur di mana para insinyur terbaik itu pengennya bangun produk yang hebat dan berguna. Kalau seorang manajer datang dan bilang, "Hey, mari kita buat hasil pencarian kita lebih jelek biar orang lebih banyak ngeklik iklan," insinyur terbaik mereka bisa aja bilang, "Saya nggak mau merusak hasil kerja saya." Terus dia keluar. Besoknya, dia pindah kerja ke perusahaan pesaing dengan gaji lebih tinggi. Kelangkaan talenta memberi mereka kemewahan untuk punya prinsip. Oke, jadi ada 4 pilar. Kompetisi, regulasi, kemungkinan perlawanan teknologi lain, dan prinsip para pekerjanya. Tapi argumen Dr. Rao adalah pilar-pilar ini sudah runtuh. Tepat sekali. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling jelas, kompetisi. Rasanya kita semua merasakan ini kan? Betul. Dan ini jantung dari argumennya. Dia menunjukkan bagaimana selama 40 tahun terakhir, penegakan hukum antitrust di banyak negara itu sangat lemah. Perusahaan raksasa diizinkan untuk membeli atau membunuh pesaing mereka. Contoh yang dia pakai gamblang banget, Amazon versus Diapers.com. Oh, saya ingat baca bagian ini. Ini bukan kompetisi sehat sama sekali. Jauh dari itu. Diapers.com itu startup yang sukses. Amazon mau beli, tapi mereka nolak. Lalu? Apa yang Amazon lakukan? Mereka nggak coba bikin layanan popok yang lebih baik. Mereka secara terang-terangan mengalokasikan $200 juta sebulan cuma buat jual popok di bawah harga pokok. $200 juta? Iya, mereka bakar uang, bukan untuk inovasi, tapi murni untuk menghancurkan satu pesaing. Pesannya jelas buat seluruh dunia startup. Jual perusahaanmu ke kami, atau kami bakar kau sampai habis. Gila, akhirnya Diapers.com nyerah kan? Akhirnya mereka menyerah dan menjual diri. Jadi ini bukan soal biarkan pasar yang menentukan, tapi biarkan siapa yang uangnya paling banyak yang menang. Dia juga nyebut Google kan, di mana hampir semua produk suksesnya itu hasil akuisisi. Benar sekali, Android, YouTube, Waze, itu semua hasil akuisisi. Inovasinya bukan dari dalam, tapi dengan membeli inovasi orang lain, lalu mengintegrasikannya ke monopoli mereka. PC inilah yang langsung membuka pintu bagi enshittification. Tepat. Mari kita lihat Google Search. Dari dokumen internal yang terungkap di pengadilan, terbukti bahwa para eksekutif Google secara sadar memutuskan untuk membuat hasil pencarian lebih buruk. Tunggu sebentar. Ini kedengarannya aneh banget. Kenapa ada perusahaan yang sengaja bikin produk andalannya jadi lebih jelek? Itu pertanyaan yang bagus. Apa mereka nggak takut pengguna bakal pindah ke Bing atau DuckDuckGo gitu? Nah, jawabannya adalah, nggak juga. Pertama, karena mereka punya monopoli. Mereka bayar Apple miliaran dolar setahun cuma biar jadi mesin pencari default di iPhone. Iya benar. Kedua, mereka tahu bahwa cukup buruk itu masih bisa diterima mayoritas orang yang udah terbiasa. Tujuannya apa? Buat maksa Anda melakukan lebih banyak pencarian, scroll lebih lama, ngelewatin iklan, supaya mereka bisa nampilin lebih banyak iklan. Jadi ini soal memaksimalkan jumlah iklan yang kita lihat. Betul. Kehadiran mesin pencari alternatif kayak Kagi.com, yang ironisnya pakai data dari Google tapi algoritmanya beda, itu membuktikan kalau pencarian yang jauh lebih baik itu mungkin. Kualitas buruk Google adalah sebuah pilihan bisnis. Oke, ini mulai masuk akal. Meskipun ya menyebalkan, ini membawa kita ke runtuhnya pilar kedua, bantuan mandiri. Kalau kompetisi udah nggak ada, perusahaan mulai berani mengunci penggunanya. Bagian tentang Adobe dan warna Pantone ini benar-benar bikin saya marah pas baca. Oh, itu contoh enshittification yang paling sempurna. Jadi, Pantone itu kan standar warna industri desain. Selama bertahun-tahun, lisensinya udah termasuk di dalam paket Adobe. Iya, betul. Terus, di tahun 2022, Adobe tiba-tiba bilang Anda harus bayar langganan tambahan $21 sebulan buat pakai warna Pantone. Dan bagian terburuknya bukan cuma itu kan? Bagian terburuknya adalah, kalau Anda nggak bayar, warna-warna Pantone di semua file lama Anda, karya yang mungkin udah Anda buat selama 10 tahun, Berubah jadi hitam. otomatis berubah jadi hitam pekat.
Seluruh portofolio seorang desainer bisa disandra. Ini bukan lagi jualan produk, ini pemerasan digital. Itu benar-benar kayak pencurian. Mereka nyuri warna dari karya Anda sendiri. Ini ngingetin saya sama analogi pistol di atas perapian yang disebut Doktorov. Tepat. Dalam penulisan drama kan ada prinsip, kalau Anda nunjukin ada pistol di babak pertama, pistol itu harus meletus di babak berikutnya. Iya. Bagi Doktoro, model bisnis langganan berbasis cloud itu pistolnya. Begitu perusahaan punya kemampuan buat ngubah aturan dan mengakses file Anda dari jarak jauh kapan aja, godaan untuk menembakkan pistol itu demi keuntungan jadi tak terhindarkan. Kita lihat di Adobe, kita juga lihat di Unity. Nah, kasus Unity juga ramai banget kan di kalangan pengembang game. Bisa tolong jelasin sedikit? Tentu. Unity itu kan mesin yang dipakai ribuan pengembang buat bikin game. Model bisnisnya biaya lisensi. Tapi tiba-tiba tahun lalu, mereka ngumumin bakal ada biaya runtime baru. Artinya? Artinya, setiap kali seseorang menginstal game yang dibuat dengan Unity, pengembangnya harus bayar sejumlah uang ke Unity. Wah. Bayangin deh, Anda pengembang game kecil yang gamenya tiba-tiba viral, diunduh jutaan kali. Anda bisa bangkrut seketika. Bukan karena sukses, tapi karena harus bayar biaya instalasi ini. Dan ini berlaku surut untuk game yang sudah dirilis bertahun-tahun sebelumnya. Persis. Itu mengubah seluruh model bisnis mereka secara sepihak. Para pengembang game murka karena fondasi bisnis mereka diguncang dalam semalam. Untungnya mereka protes keras ya. Untungnya protesnya sangat besar sehingga Unity terpaksa narik kembali sebagian besar kebijakan itu. Tapi pistolnya udah kelihatan. Mereka udah nunjukin niat buat meras para kreator di platform mereka. Jadi ketika kompetisi mati dan pengguna terkunci, saya tebak pilar regulasi juga jadi nggak bergigi lagi ya. Pasti. Segelintir perusahaan raksasa kan punya sumber daya tak terbatas buat melobi pemerintah. Ini melahirkan apa yang disebut pembelaan, tapi ini kan pakai aplikasi. Maksudnya? Uber bisa ngabaikan undang-undang taksi. Airbnb bisa ngabaikan peraturan perhotelan. Dalihnya selalu sama. Kami bukan perusahaan taksi, kami perusahaan teknologi. Dan untuk waktu yang lama, regulator seolah-olah setuju. Oke, sejauh ini kita udah bahas manuver korporat yang abstrak. Tapi di bagian terakhir materi dari Anda, Dr. Ro menghubungkan ini semua dengan dampaknya pada manusia, pada pekerja biasa. Dan ini bagian yang paling meresahkan. Iya, Vina Dubal, dan ini benar-benar membuka mata. Algoritma Uber itu nggak ngasih tarif yang sama untuk semua pengemudi pada perjalanan yang sama. Oh iya? Sebaliknya, aplikasi itu terus-menerus nganalisis perilaku setiap pengemudi buat nentuin seberapa putus asa mereka. Tunggu, jadi upah Anda bisa turun cuma karena algoritma mikir Anda lagi butuh uang. Gimana cara kerjanya? Kalau algoritma ngelihat Anda selalu nerima setiap tawaran perjalanan, sistem akan nyimpulin Anda sangat bergantung sama pekerjaan ini. Lalu, sistem akan mulai nawarin upah yang lebih rendah untuk perjalanan berikutnya. Hiya Tuhan? Kalau Anda mulai nolak beberapa tawaran, upah yang ditawarin akan sedikit naik lagi buat mancing Anda kerja lagi. Ini sistem penekanan upah yang berjalan otomatis dan dipersonalisasi. Sesuatu yang bos paling kejam di masa lalu pun cuma bisa mimpiin. Ah, iya? Namanya terdengar aneh, tapi penjelasannya benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Nama itu asalnya dari industri peternakan unggas di Amerika. Modelnya begini, Anda maksa pekerja buat ngutang besar cuma buat bisa kerja untuk Anda. Oke. Anda ngontrol setiap aspek pekerjaan mereka, peralatan, metode, jam kerja. Tapi, secara hukum, Anda mengklasifikasikan mereka sebagai wirausahawan atau kontraktor independen. Jadi perusahaan dapat semua kontrol layaknya bos, tapi nggak punya kewajiban apapun. Nggak ada upah minimum, nggak ada tunjangan. Persis. Peternak ayam harus ngutang ratusan ribu dolar buat bangun kandang sesuai spesifikasi perusahaan. Beli anak ayam dari perusahaan, beli pakan dari perusahaan, tapi harga jual ayam mereka baru ditentuin setelah panen. Mereka nggak punya daya tawar sama sekali. Ini bukan pengemudi yang kerja langsung buat Amazon kan? Bukan. Mereka itu pemilik bisnis kecil yang didorong buat ngutang puluhan ribu dolar untuk nyewa atau beli van merek Amazon. Tapi Amazon ngontrol segalanya. Rute mereka, kuota pengiriman yang seringkali mustahil, bahkan mantau setiap gerakan mata mereka lewat kamera AI di dalam van. Saya pernah baca soal ini. Hasilnya, para pengemudi terpaksa buang air kecil di dalam botol karena nggak punya waktu buat ke toilet. Benar, mereka bukan lagi pekerja, tapi seperti yang disebut Dr. Ro, reverse centaurs, manusia yang berfungsi sebagai komponen pengganti di dalam sebuah mesin raksasa. Dan ada contoh lain yang sama parahnya dari perusahaan layanan pelanggan bernama Arise.
Oh, Arise. Mereka rekrut pekerja dengan slogan, jadilah bos bagi dirimu sendiri, tapi Kenyataannya jauh lebih buruk. Untuk jadi bos bagi dirimu sendiri di Arise, Anda harus bayar untuk pemeriksaan latar belakang. Anda harus bayar untuk pelatihan. Setelah itu, Anda harus bayar biaya layanan 2 kali sebulan ke Arise cuma buat dapat hak untuk kerja. Tunggu, saya harus ulang ini biar jelas. Anda membayar perusahaan untuk hak bisa bekerja bagi mereka? Ya, dan bagian paling gilanya, kontrak mereka ada denda ribuan dolar kalau Anda berhenti sebelum waktunya. Jadi Anda harus bayar denda karena berhenti dari pekerjaan yang Anda bayar untuk melakukannya. Ini sudah bukan eksploitasi lagi, ini perbudakan modern. Ini adalah eksploitasi dalam bentuknya yang paling murni yang dibungkus bahasa pemberdayaan wirausaha yang kosong. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa arti dari semua ini? Kita mulai dari teori kenapa TikTok atau Facebook terasa semakin payah, dan berakhir pada sistem yang menciptakan pekerja yang tereksploitasi sepenuhnya. Gambaran yang sangat suram. Memang suram. Poin utama dari semua sumber ini adalah enshittification. Itu bukan kecelakaan, bukan kesalahan sistem. Ini adalah hasil akhir yang logis ketika kekuatan-kekuatan yang seharusnya mendisiplinkan perusahaan, Kompetisi, regulasi. regulasi, interoperabilitas dan kekuatan tawar pekerja dibongkar secara sistematis. Ini bukan bug, ini adalah fitur dari monopoli yang tidak terkendali. Rangkuman yang sangat kuat dan menusuk. Dan untuk Anda yang mendengarkan, kami ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Dr. Rowe berfokus pada bagaimana dinding-dinding penahan ini dihilangkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita secara sadar dan aktif mencoba untuk membangunnya kembali? Coba bayangkan sejenak, jika Anda bisa merancang satu teknologi baru untuk memulihkan salah satu pilar yang hilang itu. Misalnya pilar interoperabilitas yang melawan platform. Mana yang akan menjadi target pertama Anda? Dan apa yang akan dilakukan oleh alat tersebut untuk mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Pernah ngerasain ini nggak sih? Anda beli gitu ya produk pinter, misalnya ayunan bayi yang super canggih, harganya puluhan juta. Yang katanya bisa menenangkan bayi dengan sendirinya itu kan? Betul, Anda bayar lunas, terus setahun kemudian produsernya tiba-tiba bilang, oh kalau mau fitur ayunannya tetap jalan, sekarang bayar langganan bulanan ya. Tiba-tiba barang yang sudah kita beli rasanya kayak disandera. Nah, itu dia, persis. Betul. Dan itu bukan cuma perasaan Anda aja loh. Fenomena ini nyata, ada di mana-mana. Dan sumber yang Anda kasih tadi dari Cory Doctorow itu ngasih nama yang menurut saya pas banget. Apa itu? Enshittification. Enshittification. Iya, ini pada dasarnya adalah proses pembusukan, bertahap gitu. Platform dan produk yang tadinya kita suka, pelan-pelan sengaja dibuat jadi lebih buruk. Dan bukan cuma buat kita sebagai pengguna kan? Tepat, juga buat para kreator, pebisnis, semua yang menggantungkan hidupnya di platform itu. Oke, dan dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar mesin tak terlihat di balik semua ini, gimana ini bisa terjadi, terus senjata legal apa yang mereka pakai, dan yang paling menarik, ini mungkin bukan lagi kapitalisme yang kita kenal, ini sesuatu yang baru. Tentu, sumber dari Dr. Rao ini menarik sekali karena argumennya itu dalam dan berlapis. Biar gampang kita bedah jadi 3 bagian besar aja ya. Boleh? Pertama, kita lihat mekanisme internalnya. Ada proses yang namanya twiddling. Kedua, kita bongkar kerangka hukum yang bikin ini semua mungkin, terutama soal haki. Dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya. Ada sebuah teori yang menyebut ini era baru, tekno-feodalisme. Oke, kita mulai dari yang pertama, twiddling. Namanya terdengar sederhana ya, apa sih sebenarnya artinya? Gini, bayangkan sebuah platform digital, entah itu Amazon, Uber, atau Google, sebagai panel kontrol raksasa. Dengan banyak tombol gitu. Ribuan knop virtual malah. Ada knop buat harga, knop buat hasil pencarian, knop buat rekomendasi, bahkan knop buat upah pengemudi. Nah, twiddling adalah tindakan terus-menerus. Memutar knop-knop itu di belakang layar, tujuannya memindahkan nilai dari satu kelompok
ke kelompok lain. Biasanya dari siapa ke siapa? Biasanya dari pengguna dan pekerja ke kantong pemegang saham. Oke, contoh konkretnya gimana? Memutar knob di dunia nyata itu seperti apa? Tentu, di sumber Anda ada analogi yang bagus banget. Bayangin pemilik pom bensin di pinggir jalan tol. Oke. Dia lihat ada mobil mogok dari jauh. Dia kan nggak bisa langsung naikin harga ban serep sebelum mobil itu sampai. Terlalu kentara. Iya, ketahuan banget curangnya. Tapi bisnis digital bisa. Uber misalnya, bisa aja naikin harga kalau algoritmanya deteksi baterai ponsel Anda sekarat. Wah, Karena mereka tahu kita lebih putus asa dan pasti mau bayar lebih. tepat sekali. Itu predatoris, dan itu terjadi ribuan kali sehari. Di Norwegia, beberapa toko dengan label harga elektronik itu bisa mengubah harga lebih dari 2.000 kali dalam sehari. Gila. Tapi medan pertempuran tweedling yang paling ekstrim itu ada di pasar iklan digital, atau EdTech, dunianya Google dan Meta. Ah, iya, duopoli iklan digital. Saya pernah baca statistik yang luar biasa. Kalau dulu, di era TV dan koran, agensi iklan itu ambil komisi sekitar 15%. Betul. Hari ini, sumber ini bilang Google dan Meta ambil 51%. Setengahnya. Lenyap begitu saja. Analogi di sumber ini kuat banget. Bayangin Anda sewa pengacara buat cerai. Oke. Tapi ternyata pengacara ini juga mewakili mantan pasangan Anda. Dan dia juga yang jadi hakim di kasus itu. Pertanyaannya, siapa yang dapat rumahnya? Iya, jelas pengacaranya dong. Oke, saya paham. Tapi bukannya mereka akan bilang 51% itu harga yang pantas untuk teknologi canggih mereka? Pasti. Mereka akan bilang ini bukan curang, tapi efisiensi pasar. Tapi sumber ini menyebut argumen itu bagian dari, Kriti hype. Kriti hype. Iya, jadi perusahaan teknologi bikin klaim berlebihan soal kekuatan sihir teknologi mereka. Dan para kritikus, tanpa sadar malah ikut membesarkan klaim itu. Seolah-olah mereka punya teknologi pengendali pikiran. Padahal menurut sumber ini penjelasannya jauh lebih simpel. Mereka nggak perlu sihir, mereka cuma perlu mengendalikan pasarnya. Semua knob ada di tangan mereka. Tepat. Jadi ini bukan sihir tapi manipulasi. Tapi ini bikin saya bertanya-tanya, kalau cuma soal memutar knob, kenapa kita nggak bisa putar balik? Maksud saya, kenapa saya nggak bisa pasang toko aplikasi lain di iPhone? Atau pakai tinta printer yang lebih murah di printer HP saya? Harusnya bisa kan secara teknis? Anda menyentuh inti masalahnya. Secara teknis, harusnya bisa. Dan Anda benar sekali, ini akarnya dari sifat dasar komputer. Para ilmuwan komputer menyebutnya mesin universal Turing von Neumann. Artinya? Artinya, secara fundamental, setiap komputer, termasuk iPhone dan printer Anda, itu dirancang untuk bisa menjalankan program apapun yang valid. Anda nggak bisa bikin komputer yang hampir universal. Nggak bisa dibikin supaya dia menolak program tertentu. Tepat. Nggak bisa dibikin untuk menjalankan semua program, kecuali yang nggak disukai pabriknya. Oke, ini yang saya nggak ngerti. Kalau secara teknis nggak ada yang bisa menghentikan printer HP pakai tinta lain, gimana caranya mereka bisa memaksa kita beli cartridge mahal mereka? Pasti ada triknya. Nah, tepat sekali. Triknya itu bukan teknis, tapi hukum. Hukum. Mereka mengubah sesuatu yang secara teknis mungkin jadi sesuatu yang secara hukum ilegal. Senjata utamanya, Undang-Undang Hak Cipta. Gimana caranya? Tinta kan bukan karya cipta. Anda benar, tintanya bukan. Kita pakai contoh cartridge printer HP tadi ya. Di dalam setiap cartridge resmi, itu ada sebuah chip kecil. Oke. Chip ini menjalankan program super singkat. Fungsinya cuma buat verifikasi keaslian cartridge ke printer. Nah, program kecil inilah yang dilindungi hak cipta. Ah, saya mulai paham. Jadi, kalau Anda beli cartridge isi ulang dari pihak ketiga, cartridge itu kan harus bisa menipu printer. Supaya dikira asli. Betul. Proses menipu inilah yang secara hukum dianggap mengelakkan kontrol akses ke karya berhak cipta. Dan itu bisa jadi kejahatan serius. Tunggu. Jadi cuma karena secuil kode di dalam chip, mereka bisa melarang saya isi ulang tinta sendiri dan memaksa saya bayar berkali-kali lipat. Itu gila. Itulah senjatanya. Dan taktik ini sekarang menyebar ke barang-barang fisik. Ingat ayunan bayi pinter di awal tadi? Iya, Snow Smart Sleeper. Itu produk nyata. Harganya hampir $1.700. Setelah beberapa waktu, produsennya beneran menonaktifkan fitur canggihnya dari jauh, kecuali Anda bayar langganan bulanan $20. Wow. Jadi mereka jual perangkat keras puluhan juta, terus menyewakan kembali fungsinya ke kita?
Contoh lain, Anova Sous Vide, alat masak populer. Tiba-tiba wajib bayar langganan $2 per bulan cuma biar aplikasinya jalan. Padahal nggak ada alasan teknis sama sekali. Mereka sengaja bikin masalah, terus jual solusinya. Persis, itulah inti dari enshittification. Nilai secara sistematis dipindahkan dari Anda sang pengguna kembali ke perusahaan. Ini terdengar sangat kuat ya, hampir nggak terkalahkan. Kalau perusahaan raksasa punya senjata hukum kayak gini, siapa yang bisa melawan? Rasanya kok pesimis. Dulu, ada satu benteng pertahanan yang lumayan kuat, para pekerjanya sendiri, terutama di perusahaan kayak Google zaman dulu. Ya, yang budayanya masih don't be evil. Betul, para insinyurnya sangat dihargai dan punya pengaruh besar. Dan mereka memakainya. Contohnya? Menurut sumber ini, pekerja Google berhasil menghentikan beberapa proyek yang dianggap nggak etis. Ada Project Dragonfly, mesin pencari yang disensor buat Tiongkok. Ada Project Maven, AI buat drone militer. Puncaknya Google walkouts itu ya? Tepat. Ribuan karyawan di seluruh dunia keluar kantor memprotes skandal pelecehan seksual. Dan itu berhasil. Mereka memaksa Google menghentikan arbitrase wajib. Tapi itu dulu. Sekarang suasananya terasa beda banget. Apa yang berubah? Manajemen membalas. Mereka mulai memecat para pemimpin perlawanan. Tapi pukulan telaknya datang dalam bentuk angka. Maksudnya? Google mengumumkan stok buyback senilai $70 miliar. Ini manuver finansial murni buat naikin harga saham. Tak lama setelah itu, mereka PHK 12.000 karyawan. $70 miliar. Dan uang itu bisa dipakai buat bayar gaji 12.000 karyawan tadi selama berapa lama? Selama 27 tahun. 27 tahun, itu bukan lagi keputusan bisnis, itu pesan. Pesan bahwa kalian nggak punya kuasa lagi di sini. Persis. PHK massal itu menghancurkan kekuatan tawar pekerja. Tapi perlawanan nggak mati, cuma berubah bentuk. Jadi apa? Muncul fenomena yang disebut counter-twiddling. Para pekerja mulai pakai teknologi untuk melawan balik teknologi bos mereka. Pertarungan algoritma lawan algoritma. Nah, ini menarik, perlawanan dari bawah. Bentuknya kayak gimana? Contohnya kreatif-kreatif banget. Di Amerika ada aplikasi namanya Para. Ini buat pengemudi DoorDash. Oke. DoorDash kan sengaja menyembunyikan jumlah tip biar pengemudi mau ambil orderan kecil. Nah, aplikasi Para ini membongkar kode DoorDash dan menunjukin jumlah tip sebenarnya. Jadi semacam alat bantu tidak resmi, betul. Contoh lain yang lebih unik, pengemudi Amazon Flex. Algoritma Amazon kan memprioritaskan pengemudi terdekat dari gudang, jadi mereka harus nunggu di dekat gudang. Nah, beberapa dari mereka punya cara cerdik. Mereka tinggalin ponsel cadangan di pohon atau semak-semak dekat gudang. Jadi secara virtual mereka selalu paling dekat. Hahaha, itu brilian. Tapi saya dengar ada contoh dari Indonesia juga. Benar. Dan ini menunjukkan perlawanan ini sangat lokal. Di Indonesia, ada fenomena aplikasi Tuyul. Tuyul, namanya pas banget. Jelaskan apa yang dilakukan aplikasi hantu ini. Ini versi modifikasi dari aplikasi ojek online resli. Fungsinya macam-macam. Ada yang pakai buat fake GPS, jadi mereka nggak perlu numpuk di depan stasiun. Biar nggak macet juga ya? Betul. Tapi, ada juga fungsi yang lebih sederhana. Beberapa aplikasi Tuyul ini cuma buat memperbesar ukuran font di aplikasi resmi, biar pengemudi yang lebih tua gampang baca. Sesuatu yang harusnya disediakan perusahaan, tapi enggak. Ini contoh nyata pekerja merebut kembali alat komputasi mereka. Tepat. Luar biasa. Mendengar semua ini, twiddling, senjata haki, perlawanan pekerja, rasanya ini lebih dari sekedar perusahaan mau untung. Ada pergeseran yang lebih fundamental. Sumber ini punya nama untuk itu kan? Iya. Kalau semua titik ini kita sambungkan, kita sampai di gambaran besar yang diajukan ekonom Yanis Varoufakis. Ia berpendapat kita ini nggak lagi hidup di kapitalisme murni. Terus apa? Kita masuk era baru yang ia sebut tekno-feodalisme. Tekno-feodalisme. Kedengarannya suram. Apa bedanya dengan kapitalisme? Kita perlu bedakan dua jenis pendapatan. Pertama, profit, laba. Ini pendapatan dari investasi, ambil resiko, dan mempekerjakan orang untuk menciptakan sesuatu. Oke, seperti saya bangun kedai kopi, pekerjakan barista, jual kopi enak. Saya menciptakan nilai. Tepat. Jenis kedua adalah rent, sewa. Ini pendapatan yang didapat bukan karena menciptakan sesuatu, tapi hanya karena memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Seperti saya punya tanah tempat kedai kopi itu berdiri,
Saya dapat uang sewa tanpa perlu bikin kopi. Persis. Varoufakis bilang, kapitalisme itu era di mana profit menang atas sewa. Teknofeodalisme adalah kebalikannya. Sewa menang atas profit. Dan tuan tanah feodal modernnya adalah platform teknologi. Sekarang saya mengerti. Jadi Amazon itu bukan lagi toko, tapi dia pemilik mall digital. Jutaan penjual di sana itu cuma penyewa. Dan pemilik mall bisa menaikkan uang sewa kapan saja. Apple dan Google ambil sewa 30% dari transaksi di App Store. Amazon dengan berbagai biayanya bisa ambil sampai 51% dari pendapatan penjualnya. Ini bukan lagi menciptakan nilai baru. Ini mengekstraksi nilai dari orang yang menciptakannya. Benar. Dan mentalitas penyewa ini menulur ya. Saya baca di sumber ini soal troll haaki. Ya, itu gejala yang sempurna dari sistem teknofeodal. Contohnya, copyleft trolls. Ada orang yang sengaja unggah foto mereka dengan lisensi Creative Commons. Lisensi yang seharusnya buat berbagi. Tapi mereka pakai versi lisensi yang rumit. Lalu mereka mencari situs-situs kecil atau nirlaba yang pakai foto mereka tapi salah atribusi sedikit saja. Lalu mereka menuntut. Tepat. Mereka kirim surat tuntutan jutaan rupiah. Mereka nggak menciptakan apa-apa. Mereka cuma punya hak untuk menuntut. Itu adalah ekstraksi sewa dalam bentuknya yang paling murni. Jadi kita sudah menelusuri perjalanan ini ya. Dari twiddling, lalu senjata hukum, kekuatan pekerja yang dilumpuhkan, sampai ke kerangka besar teknofeodalisme. Rasanya semua kepingannya menyatu. Dan penting diingat, dampaknya nggak berhenti di dunia teknologi. Ketika satu bagian rantai pasokan dimonopoli, seperti Amazon di retail, seluruh bagian lain terpaksa ikut memonopoli cuma untuk bertahan. Makanya kita lihat konsolidasi di mana-mana. Dari penerbitan buku, sampai layanan kesehatan. Ujung-ujungnya, saat semua raksasa selesai saling memeras, cuma ada satu yang tersisa untuk diperas. Kita semua, para pekerja dan konsumen. Ini menyisakan satu pemikiran terakhir untuk Anda. Sumber ini menunjukkan perlawanan itu bisa muncul saat orang merebut kembali alat komputasi mereka. Perangkat di saku Anda itu komputer universal yang sangat kuat. Jika Anda bisa membuatnya melakukan apapun yang Anda inginkan, bukan cuma yang diizinkan pembuatnya, apa satu hal kecil yang akan Anda ubah? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan mengupas tumpukan materi yang Anda kirimkan tentang sebuah fenomena yang, jujur saja, kita semua rasakan. Kenapa platform online yang dulu kita suka, rasanya kok makin lama makin tidak berguna? Sumber Anda punya istilah khusus untuk ini. Enshification. Sebuah istilah yang sangat visual ya. Betul. Dan misi kita kali ini bukan cuma mengeluh, kita akan membedah solusinya. Materi ini mengklaim ada 4 kekuatan besar yang bisa membalikkan tren ini. Tepat. Jadi, kita akan menelusuri bagaimana gerakan anti-monopoli global, regulasi baru di Eropa, dan 2 kekuatan lain bisa membawa kita dari internet lama yang baik menuju internet baru yang lebih baik. Inti argumen dari sumber-sumber ini adalah bahwa kemunduran kualitas platform itu bukan takdir. Oke. Saingan, regulasi, interoperabilitas, dan suara para pekerja teknologi itu sendiri. Nah, diskusi kita akan fokus pada bagaimana cara menghidupkan kembali keempatnya. Betul. Oke, mari kita mulai dari contoh nyata. Untuk menunjukkan bahwa perlawanan itu mungkin, sumber Anda menyoroti kasus perusahaan game, Unity. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Jadi Unity ini adalah pembuat salah satu engine atau ya mesin game paling populer di dunia, terutama untuk pengembang independen. Ya, nah pada September 2023 mereka tiba-tiba mengumumkan kebijakan baru yang disebut biaya runtime. Tuh, biaya runtime. Maksudnya apa itu? Artinya, setiap kali ada pemain yang menginstall game yang dibuat dengan Unity, si pengembang harus bayar ke Unity. Oh. Yang lebih parah, ini berlaku surut. Bahkan untuk game yang sudah dirilis dan terjual bertahun-tahun sebelumnya. Sebentar. Ini terdengar gila. Jadi kalau saya pengembang, saya sudah jual game saya 2 tahun lalu, tiba-tiba saya dapat tagihan dari Unity untuk setiap orang yang unduh game saya selama ini. Persis. Bisa Anda bayangkan dampaknya, bagi banyak studio kecil, ini bukan sekedar biaya tambahan. Ini vonis kebangkrutan. Wow.
Model bisnis mereka hancur dalam semalam. Manajemen Unity berkilah ini demi kesuksesan bersama. Sukses bersama? Iya, bahwa mereka berhak dapat bagian dari kue kesuksesan game yang dibuat dengan alat mereka. Sumber ini punya analogi bagus soal itu. Katanya ini seperti produsen kuas yang dipakai Picasso, tiba-tiba datang menagih royalti untuk setiap lukisan yang terjual. Hahaha, iya. Aneh sekali kan? Lalu apa yang terjadi? Para pengembang pasrah saja. Justru disitulah ceritanya. Mereka tidak tinggal diam. Terjadi badai protes yang masif. Oke. Ribuan pengembang, dari studio indie kecil sampai raksasa seperti pembuat game Among Us, secara terbuka mengumumkan mereka akan mematikan iklan di game mereka. Dan pindah engine lain. Dan mempertimbangkan untuk pindah ke engine lain. Mereka mogok. Jadi ini bukan sekedar marah-marah di Twitter ya. Ini aksi kolektif dengan ancaman finansial yang nyata. Sangat nyata. Reaksinya begitu dahsyat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Sampai-sampai Unity harus menarik kembali kebijakan itu. Oh, mereka tarik lagi? Ditarik dalam beberapa minggu. Tidak hanya itu, CEO-nya, John Riccitiello, dipaksa mengundurkan diri. Harga saham mereka anjlok. Luar biasa. Ini bukti paling jelas bahwa ketika pengguna, dalam hal ini pengembang, bersatu, mereka punya kekuatan untuk memaksa perubahan. Kisah Unity ini kan contoh perlawanan dari pengguna. Tapi, apa ini satu-satunya cara? Apa ada kekuatan lain yang lebih sistemik yang bisa kita gunakan? Nah, ini membawa kita ke gagasan inti dari materi Anda. Ada 4 kekuatan itu. Persaingan, regulasi, interoperabilitas, dan kekuatan pekerja teknologi. Oke. Untuk paham kenapa ini penting, kita perlu sedikit mundur dan melihat kontras antara apa yang penulis sebut internet lama yang baik dan Enshitternet sekarang. Oke. Apa bedanya? Bukankah internet lama itu lebih rumit dan sulit digunakan? Benar, tapi ada filosofi dasarnya yang beda. Internet lama dibangun di atas prinsip ujung ke ujung, atau end-to-end principle. Maksudnya? Intinya, jaringan itu bodoh. Tugasnya cuma satu, mengirimkan data dari pengirim ke penerima secepat mungkin tanpa ikut campur. Oke. Email itu contoh klasiknya. Email itu protokol terbuka, bukan produk. Siapapun bisa bikin server atau aplikasi email, dan semuanya bisa saling berkomunikasi. Sedangkan Enshit Network sekarang, semuanya ada di dalam platform tertutup atau walled garden. Begitu? Tepat. Memang jauh lebih mudah digunakan, dan itu bagus karena lebih banyak orang bisa online. Tapi kemudahan itu datang dengan biaya. Biaya apa? Semuanya dikontrol segelintir perusahaan raksasa yang tidak punya akuntabilitas. Mereka bisa mengubah aturan main kapan saja, persis seperti yang coba dilakukan Unity. Materi ini juga menyinggung soal perantara ya? Ada anekdot menarik tentang penulis Kratky-Woodney yang jual bukunya di pinggir jalan. Betul. Jadi intinya kita butuh perantara seperti toko buku atau Amazon. Betul, poinnya adalah masalahnya bukan keberadaan perantara. Perantara itu penting. Masalahnya adalah ketika perantara itu menjadi terlalu kuat, menjadi monopoli, sehingga mereka bisa mencekik para kreator dan konsumen yang bergantung padanya. Visi internet baru yang baik itu menggabungkan kemudahan penggunaan dari dunia sekarang dengan kemandirian dari dunia lama. Tapi bukankah argumen para raksasa teknologi adalah, ya memang harus begini. Mereka sering bilang pengawasan massal atau platform tertutup itu harga yang harus dibayar demi kenyamanan. Konsep TINA atau There is no alternative. Dan sumber ini membantah argumen TINA itu dengan keras. Mereka menunjukkan bahwa Facebook dan Google di masa-masa awal tidak melakukan pengawasan massal dan tetap produk yang hebat. Oh ya. Komputer Mac bisa berfungsi dengan baik tanpa harus memaksa pengguna hanya unduh aplikasi dari satu App Store. Ini semua pilihan bisnis, bukan keniscayaan teknis. Oke, jadi jika ada alternatif, mari kita bahas cara mencapainya. Kekuatan pertama, persaingan. Sumber-sumber ini terdengar sangat optimis tentang kebangkitan gerakan anti-monopoli. Kenapa baru sekarang? Karena setelah 40 tahun kebijakan yang sangat longgar, publik dan politisi akhirnya mencapai titik jenuh. Jadi ini fenomena global. Global. Di Uni Eropa ada Digital Markets Act, DMA, dan Digital Services Act, DSA. Di Inggris ada Digital Markets Unit. Kasus-kasus besar juga muncul di Korea Selatan, Jepang, dan tentu saja Amerika Serikat. Di bawah pemerintahan Biden ya? Dengan tokoh seperti Lina Khan di FTC? Tepat sekali. Tapi tidak semuanya berhasil kan? Sumber Anda cukup kritis terhadap undang-undang kode tawar-menawar berita di Australia dan Kanada.
Awalnya saya pikir ide itu bagus. Memaksa Google dan Meta membayar media untuk berita mereka. Di mana letak masalahnya? Menurut penulis, aturan itu salah mendiagnosis masalah. Masalahnya bukan Google mencuri konten berita. Anda kan tetap klik tautan dan baca di situs aslinya. Betul juga. Masalahnya adalah Google dan Meta mencuri uang dari industri berita dengan memonopoli pasar iklan digital. Jadi uang yang seharusnya masuk ke media untuk iklan malah lari ke Google dan Meta. Tepat. Dengan memaksa platform membayar media, aturan ini justru menciptakan ketergantungan baru. Ketergantungan baru. Media jadi bergantung pada semacam dana talangan dari monopoli yang seharusnya mereka awasi secara kritis. Ini seperti meminta pabrik pencemar untuk mendanai kelompok lingkungan. Oke. Konflik kepentingannya sangat besar. Sangat besar. Jadi memecah monopoli itu lebih fundamental. Ini membawa kita ke kekuatan kedua, regulasi. Tapi membuat regulasi yang cerdas itu sulit. Sumber Anda mencontohkan kegagalan perjuangan net neutrality. Betul. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Kegagalan net neutrality di AS itu disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, efek pintu putar, di mana regulator seringkali berasal dari industri yang seharusnya mereka awasi. Klasik. Kedua, lembaga regulator dilemahkan oleh hakim yang pro-korporasi. Tapi faktor ketiga ini yang paling penting. Keberadaan monopoli itu sendiri membuat regulasi yang baik hampir mustahil. Bagaimana bisa? Begini, ketika regulator minta masukan publik, di pasar yang sehat akan ada banyak perusahaan dengan masukan beragam. Oke. Tapi di pasar yang dimonopoli, yang bersuara hanya segelintir raksasa. Mereka akan kompak bilang, aturan pro-konsumen ini secara teknis tidak mungkin dan akan menghancurkan internet. Dan tidak ada yang membantah. Tepat. Karena tidak ada pesaing besar lain yang bisa maju dan bilang, itu omong kosong, kami bisa melakukannya. Maka argumen palsu dari monopoli itu yang menang. Monopoli menciptakan keheningan yang mematikan dalam perdebatan kebijakan. Saya paham, tapi ada secercah harapan di bidang privasi. Sumber ini pakai analogi ekologi yang menarik. Ya, dulu orang yang peduli pada burung hantu dan orang yang peduli pada lapisan ozon tidak merasa berada dalam satu perjuangan. Istilah ekologi menyatukan mereka dalam sebuah gerakan besar. Hal yang sama kini terjadi pada privasi. Siapa saja yang ada di dalam koalisi privasi ini? Banyak sekali. Ada orang tua yang khawatir anaknya dieksploitasi, ada aktivis politik dari kiri dan kanan yang takut diawasi, ada korban penipuan. Oke. Ada kelompok pro-hak aborsi yang khawatir data lokasi mereka dipakai untuk menuntut mereka. Mereka semua mulai sadar punya musuh yang sama, industri pengawasan komersial. Tapi bahkan dengan koalisi sekuat itu, para pelobi industri punya trik untuk melemahkan RUU privasi. Sumber ini menyebutnya 2 trik aneh. Apa saja itu? Trik pertama adalah memastikan hanya pemerintahan yang bisa menuntut, bukan warga negara secara individu. Ini dikenal sebagai penghapusan hak gugat pribadi. Kenapa begitu? Logikanya, lebih mudah melobi atau mengabaikan satu jaksa agung daripada menghadapi ribuan gugatan dari masyarakat. Licik sekali. Lalu trik kedua? Trik kedua namanya preemption. Mereka akan mendorong undang-undang privasi di tingkat federal yang sengaja dibuat lemah. Oke, membunuh regulasi yang kuat dengan regulasi yang pura-pura. Tepat sekali. Oke, ini pertarungan yang rumit. Mari kita ke Eropa, karena DMA dan DSA disebut-sebut sebagai model yang paling menjanjikan. Apa bedanya dari GDPR yang sering kita keluhkan karena notifikasi cookie itu? Iya, mereka belajar dari kesalahan GDPR. Masalah terbesar GDPR itu penegakannya diserahkan ke masing-masing negara anggota. Dan itu jadi masalah. Jadi masalah besar. Akibatnya, perusahaan teknologi raksasa rame-rame mendirikan markas Eropa mereka di Irlandia. Kenapa Irlandia? Karena regulatornya terkenal paling lamban dan kekurangan sumber daya. Ini disebut belanja yurisdiksi. Mereka sengaja pilih wasit yang paling lemah. Lalu bagaimana DMA dan DSA memperbaikinya? Pertama, penegakannya dipusatkan di tingkat Uni Eropa, jadi celah Irlandia itu ditutup. Tapi inovasi terbesarnya adalah konsep yang disebut pemisahan struktural. Oke, jelaskan apa maksudnya. Ini terdengar penting. Ini ide yang sangat kuat. Analoginya begini, bayangkan sebuah bank memberikan pinjaman usaha untuk restoran Anda. Menurut Anda etis tidak kalau bank itu juga punya restoran pesaing persis di seberang jalan? Tentu tidak. Mereka bisa saja menolak pinjaman saya hanya untuk menguntungkan bisnis mereka sendiri. Konflik kepentingannya jelas sekali. Tepat, dan itulah yang dilakukan DMA dan DSA. Mereka menerapkan prinsip ini ke teknologi. Jadi contohnya seperti apa?
Artinya Amazon tidak boleh lagi memata-matai data penjual lain di platformnya untuk mencari tahu produk apa yang laris, lalu bikin produk tiruannya dengan merek Amazon Basics. Wow. Apple dan Google harus memilih, mau jadi operator toko aplikasi atau mau jadi pembuat aplikasi yang bersaing di toko itu. Mereka tidak bisa melakukan keduanya sekaligus. Wow, itu perubahan yang fundamental. Jadi, ini bukan lagi soal meminta platform untuk berbuat baik, tapi secara struktural menghilangkan kemampuan mereka untuk berbuat curang. Persis. Ini pergeseran dari regulasi perilaku ke regulasi struktur. Tujuannya bukan untuk mengatur bagaimana raksasa teknologi menggunakan kekuasaan mereka, tapi untuk membongkar kekuasaan itu sendiri. Oke, kita sudah membahas dua kekuatan besar, persaingan dan regulasi. Tapi di awal tadi Anda menyebut ada dua lagi. Mari kita bahas yang ketiga, interoperabilitas. Istilah ini terdengar teknis. Hahaha, iya. Apa artinya dalam bahasa sederhana? Interoperabilitas sederhananya adalah kemampuan untuk meninggalkan sebuah platform tanpa harus meninggalkan semua data, teman, dan aset digital Anda. Jadi menurunkan biaya beralih ya? Tepat sekali. Saat ini, kalau Anda mau pindah dari Facebook misalnya, Anda harus mulai dari nol di platform lain. Ini yang membuat kita terjebak. Jadi interoperabilitas akan memungkinkan saya, katakanlah, pindah ke media sosial baru dan tetap bisa lihat postingan teman-teman saya yang masih di Facebook. Itulah visinya. Sumber Anda bahkan membahas konsep yang lebih radikal, namanya interoperabilitas adversarial. Adversarial. Analoginya seperti kartrid tinta printer pihak ketiga. Anda tidak butuh izin dari HP untuk membuat tinta yang bisa dipakai di printer HP, kan? Betul. Anda cukup merekayasa produk Anda agar kompatibel. Bayangkan jika ada pihak ketiga yang bisa membuat aplikasi yang memungkinkan Anda mengakses data Instagram Anda, tapi dengan pengalaman yang lebih baik, tanpa iklan. Itu akan mengubah segalanya. Monopoli perhatian mereka akan langsung runtuh jika kita bisa berinteraksi tanpa harus ada di dalam aplikasi mereka. Tepat. Apakah ini hanya mimpi atau sudah ada langkah ke arah sana? Sudah ada. Salah satu mandat paling menarik dari DMA di Eropa adalah memaksa layanan pesan besar seperti WhatsApp untuk bisa beroperasi dengan layanan yang lebih kecil. Oh, jadi nanti bisa kirim pesan dari Signal ke WhatsApp? Mungkin saja, arahnya ke sana. Ini langkah kecil, tapi prinsipnya sangat kuat. Luar biasa. Sekarang, kekuatan terakhir yang sering dilupakan. Kekuatan pekerja teknologi. Biasanya kita melihat insinyur di Silicon Valley sebagai bagian dari masalah. Tapi sumber ini justru melihat mereka sebagai bagian dari solusi. Betul. Para pekerja inilah yang membangun dan memelihara sistem ini. Mereka punya pengetahuan teknis dan, yang lebih penting, kekuatan moral dan tenaga kerja. Oke. Jika mereka menolak untuk mengerjakan sesuatu, proyek itu tidak akan berjalan. Apakah ada contoh nyata di mana kekuatan ini digunakan? Tentu. Sumber ini merujuk beberapa kasus. Misalnya, ribuan karyawan Google melakukan walkout untuk memprotes cara perusahaan menangani kasus pelecehan seksual. Oh, saya ingat itu. Ada juga gerakan serikat pekerja yang mulai tumbuh di dalam perusahaan teknologi seperti Apple dan Amazon. Para pekerja ini mulai sadar bahwa mereka punya kekuatan tawar yang luar biasa. Jadi ini bukan hanya soal gaji, tapi juga soal etika. Para insinyur menolak untuk membangun fitur-fitur yang mereka tahu akan merugikan pengguna. Tepat sekali. Bayangkan jika tim yang ditugaskan untuk membuat algoritma TikTok lebih adiktif bagi anak-anak secara kolektif menolak mengerjakannya. Menarik. Atau jika para desainer di Facebook menolak merancang fitur yang sengaja dibuat membingungkan untuk mencegah pengguna menghapus akun mereka, kekuatan kolektif dari para pembuatnya ini adalah salah satu penyeimbang yang paling potensial. Jadi, kalau kita rangkum, entitification ini bukanlah takdir. Sumber Anda menunjukkan ada 4 palu godam yang bisa kita gunakan untuk membongkarnya. Betul. Menghidupkan kembali anti-monopoli, merancang regulasi yang cerdas, menuntut interoperabilitas agar kita tidak terkunci, dan mendukung kekuatan pekerja dari dalam. Dan dengan memahami mekanisme seperti pemisahan struktural, hak gugat pribadi atau interoperabilitas, Anda beralih dari sekedar pengguna pasif menjadi warga digital yang terinformasi. Benar. Anda bisa melihat di balik argumen para pelobi dan menuntut perubahan yang lebih substantif, bukan sekedar perbaikan kosmetik. Sebagai penutup, berikut satu pemikiran untuk Anda renungkan. Kita sudah membedah 4 kekuatan yang berbeda. Persaingan, regulasi, interoperabilitas, dan pekerja. Masing-masing punya potensi besar.
Pertanyaannya adalah, mana yang menurut Anda akan menjadi yang paling menentukan dalam 5 tahun ke depan? Apakah perubahan akan datang dari putusan pengadilan yang memecah raksasa teknologi? Atau dari undang-undang baru yang radikal? Ataukah justru dari terobosan teknologi yang memungkinkan kita meninggalkan platform lama? Atau dari pemberontakan para insinyur di jantung Silicon Valley? Mungkin jawabannya adalah kombinasi dari semuanya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Oke, materi yang Anda kirimkan kali ini membahas sesuatu yang kayaknya kita semua rasakan deh. Pernah nggak sih Anda buka aplikasi yang dulu Anda suka, entah itu media sosial atau apa, terus sekarang rasanya kok jadi ampas? Ya. Feed isinya iklan, hasil pencarian nggak relevan, fitur-fitur yang dulu berguna sekarang diumpetin. Rasanya semua hal di internet perlahan-lahan jadi lebih jelek aja gitu. Nah, perasaan itu ada namanya. Sumber-sumber yang Anda berikan, terutama dari Cory Doctorow, menyebutnya N-shitification. Hah? Istilah yang agak kasar tapi Kenapa? kena banget. Dan ini bukan cuma perasaan Anda, ini adalah siklus hidup yang bisa diprediksi dari banyak platform digital. Betul, N-shitification. Akhirnya ada istilahnya. Misi kita hari ini bukan cuma mengeluhkan, kita akan coba bongkar kenapa ini terjadi, dan yang lebih penting lagi, materi ini nawarin beberapa solusi yang cerdas banget. Solusi yang bukan cuma angan-angan, tapi beneran bisa jalan di dunia nyata. Tepat sekali. Kita nggak akan bicara solusi klise kayak regulasi yang lebih baik. Kita akan masuk ke jantung masalahnya dengan satu konsep kunci, administrabilitas, atau seberapa gampang sebuah aturan bisa ditegakkan. Dari situ, kita bakal lihat dua gagasan besar yang kuat banget. Pertama, hak untuk keluar. Hak untuk keluar? Iya, keluar dari platform tanpa harus kehilangan semua koneksi Anda. Dan kedua, prinsip ujung ke ujung, yang bisa maksa platform berhenti manipulasi kita. Ini cara pandang yang benar-benar baru soal cara memperbaiki internet. Oke, mari kita mulai dari masalahnya dulu. Administrabilitas. Kedengarannya agak teknis ya, tapi materi ini menjelaskannya dengan contoh yang sangat gamblang. Pelecehan online. Semua orang setuju ini masalah. Dan banyak yang teriak, platform harusnya lebih tegas dong. Kenapa solusi simpel itu ternyata gagal total? Disinilah konsep administrabilitas jadi krusial. Aturan yang bunyinya platform harus menghapus konten berbahaya itu, menurut sumber ini, hampir mustahil untuk ditegakkan. Mustahil. Kok bisa? Aturan semacam ini disebut padat fakta atau fact intensive. Coba deh Anda bayangin jadi regulator. Untuk satu aja laporan pelecehan, Anda harus, pertama, punya definisi hukum yang jelas soal pelecehan, sesuatu yang diperdebatkan ahli hukum berabad-abad. Wah, baru langkah pertama aja udah susah. Batas antara kritik tajam, sarkasma, sama pelecehan kan abu-abu banget ya. Sangat tergantung konteks. Tiga, Anda harus selidiki arsitektur teknis platform yang rumit. Dan keempat, Anda harus putuskan apakah prosedur mereka itu cukup memadai. Wow. Melakukan ini untuk jutaan interaksi setiap hari itu bukan cuma sulit, itu mustahil. Terlalu banyak ruang buat debat, lobby, dan penafsiran yang nggak ada habisnya. Jadi bukan karena niatnya nggak baik, tapi karena aturannya sendiri menciptakan mimpi buruk birokrasi. Sumber ini kasih analogi yang bagus. Ini kayak bandingin hukum waris sama berantem online. Hukum waris rumit, tapi kan jarang terjadi. Nah, kalau interaksi online yang nggak enak, bisa terjadi 6 kali sebelum kita sarapan. Skalanya gila. Dan disitulah jebakannya. Perusahaan teknologi besar itu sebenarnya suka sama aturan yang padat fakta ini. Loh kok suka? Kenapa? Karena mereka tahu aturan itu nggak akan pernah bisa ditegakkan secara efektif. Mereka bisa habiskan jutaan dolar buat pengacara dan pelobi untuk memperdebatkan setiap detail, bikin regulator kewalahan, sementara di permukaan mereka kelihatan patuh. Jadi ini semacam regulasi performatif. Tepat. Ini regulasi sebagai teater. Kelihatannya ada aturan, padahal praktiknya ompong. Lalu, kalau akar masalahnya bukan di kontennya, sumber ini bilang masalah sebenarnya ada di mana? Analisisnya menarik. Akar masalah pelecehan online misalnya bukan cuma karena ada orang jahat di internet, tapi karena biaya untuk pindah platform itu luar biasa tinggi. Biaya untuk pindah? Maksudnya? Bayangkan Anda seorang seniman yang bangun audiens di Instagram bertahun-tahun. Kalau Anda mulai dilecehkan di sana dan Instagram nggak ngapa-ngapain, pilihan Anda apa?
Kalau Anda pergi, Anda kehilangan audiens, pelanggan, komunitas. Anda terjebak. Nah, platform tahu Anda terjebak, jadi mereka nggak punya insentif kuat buat melindungi Anda. Jadi kalau maksa platform jadi baik itu mustahil, kita buntu dong. Apa ada jalan lain? Justru disitulah ide radikalnya muncul. Sumber ini bilang, daripada mencoba memperbaiki penjaranya, gimana kalau kita buat pintunya gampang dibuka? Ini membawa kita ke solusi pertama, membuat platform jadi kurang penting dengan ngasih pengguna hak untuk keluar. Oh, disinilah konsep seperti Mastodon dan Fediverse masuk ya? Betul sekali. Oke, Mastodon. Saya pernah dengar ini disebut alternatif Twitter, tapi banyak yang bilang sepi dan membingungkan. Apa yang bikin ini jadi contoh solusi yang bagus? Kuncinya bukan di Mastodon sebagai satu aplikasi, tapi di arsitekturnya, yaitu Fediverse. Analogi terbaiknya itu email. Anda pakai Gmail, teman Anda pakai Outlook, kolega Anda pakai server kantor. Beda platform, tapi bisa saling kirim pesan kan? Iya, benar juga. Nah, Fediverse itu kayak gitu untuk media sosial. Akun Anda di server Mastodon A bisa follow dan interaksi dengan orang di server Mastodon B. Namanya interoperabilitas. Tunggu dulu. Ide Fediverse ini kan udah ada lama. Tapi kenapa nggak pernah benar-benar meledak kayak Twitter atau Instagram? Apa yang nahan? Apa ini realistis buat pengguna biasa? Pertanyaan yang sangat bagus. Selama ini kendalanya itu efek jaringan. Semua orang ada di Instagram. Karena semua orang ada di Instagram. Susah mulai dari nol di tempat baru. Tapi disinilah kejeniusan proposal kebijakan di materi Anda. Hak untuk keluar. Kebijakan ini nggak nyuruh pengguna pindah, tapi maksa platform raksasa kayak Facebook, Instagram, atau X untuk jadi interoperable. Memaksa mereka. Gimana caranya? Mereka harus menyediakan API yang memungkinkan Anda mengekspor daftar teman dan pengikut Anda dalam satu file. Jadi kuncinya bukan di moderasi servernya, tapi pada fakta bahwa biayanya buat angkat kaki dari sana itu nol. Kalau saya nggak suka aturan di server saya bisa pindah ke server lain besok pagi, unggah file daftar teman, dan semua koneksi saya pulih. Itu benar-benar mengubah dinamika kekuasaannya. Dan lihat betapa administrable-nya aturan ini. Gampang ditegakkan. Regulator nggak perlu lagi pusing soal definisi pelecehan. Mereka cuma perlu melakukan audit sederhana. Audit seperti apa? Kami minta file data untuk pengguna ini. Apa filenya sudah diterima dalam format yang benar dan dalam waktu 24 jam? Jawabannya cuma iya atau tidak. Nggak ada ruang debat. Ini aturan yang tajam, jelas, dan gampang diverifikasi. Ini ngasih pengguna alat buat menolong diri sendiri, bukan nunggu platform berbaik hati. Ini benar-benar menggeser fokus dari mencoba mengontrol perilaku platform, jadi memberikan kebebasan pada pengguna. Oke, itu solusi strukturalnya. Tapi bagaimana dengan masalah sehari-hari di dalam platform itu sendiri? Gagasan berikutnya, prinsip ujung ke ujung untuk layanan, rasanya langsung kena ke inti frustrasi saya. Betul. Prinsip ujung ke ujung ini ide dasar dari internet awal. Intinya, jaringan harusnya bodoh. Bodoh? Tugasnya cuma satu, mengirimkan data dari pengirim ke penerima. Seefisien dan seandal mungkin. Jaringan nggak boleh ikut campur atau manipulasi isinya. Nah, sumber ini ngusulin buat menerapkan prinsip yang sama, bukan cuma ke pipa internetnya, tapi ke layanan di atasnya. Maksudnya gimana? Artinya, ketika Anda memberitahu sebuah layanan apa yang Anda mau, tugas layanan itu seharusnya cuma melaksanakan perintah Anda. Ketika mereka melakukan hal lain demi keuntungan mereka sendiri, itu pada dasarnya penipuan. Dan ini bukan karena platformnya bodoh, ini adalah pilihan desain yang disengaja. Perhatian Anda adalah produk yang mereka jual. Jadi mereka punya insentif finansial untuk tidak menunjukkan apa yang Anda minta, tapi apa yang pengiklan bayar. Saya kena ini terus. Kemarin saya cari baterai AA merek Energizer di Amazon. 3 hasil pertama itu merek antah berantah dengan label sponsor. Baru di baris kedua ada produk yang saya cari. Rasanya kayak masuk toko, nanya di mana baterai, tapi pramuniaganya malah nyeret saya ke lorong produk sponsor dulu. Contoh lain yang sangat umum. Anda follow seseorang di Instagram. Anda secara eksplisit bilang, saya ingin lihat postingan orang ini. Tapi platform memutuskan Anda nggak akan melihatnya, kecuali orang itu bayar buat boost postingannya. Platform secara aktif menyembunyiin konten yang Anda minta. Atau email. Saya pindahan email dari folder spam ke inbox. Sinyal jelaskan, ini bukan spam. Tapi beberapa hari kemudian, email dari pengirim yang sama masuk ke spam lagi. Platform sengaja mengabaikan perintah Anda. Tapi bukannya ada sisi baiknya juga?
Kadang algoritma juga merekomendasikan hal-hal baru yang kita suka, yang nggak akan kita temukan sendiri. Apa aturan ini nggak akan bikin platform jadi membosankan? Ini poin penting. Materinya membedakan antara rekomendasi dan substitusi. Rekomendasi itu bagus. Anda mencari baterai Energizer, mungkin Anda juga tertarik dengan baterai isi ulang merek ini. Itu membantu. Oke. Tapi substitusi itu menipu. Anda mencari baterai Energizer, ini saya kasih baterai merek lain yang bayar saya, dan saya taruh di paling atas seolah-olah ini yang terbaik. Aturan ujung ke ujung ini mentargetkan substitusi yang menipu itu. Ah, begitu bedanya. Dan sekali lagi, lihat betapa mudahnya ini diawasi. Regulator nggak perlu bongkar algoritma rahasia. Mereka cukup bertindak sebagai pengguna biasa. Lakukan 100 pencarian produk, catat berapa kali hasil teratas adalah iklan. Follow 100 akun, lalu cek feed. Berapa persen postingan mereka yang benar-benar muncul? Jawabannya berupa angka yang jelas. Iya, ini memaksa platform untuk jadi perantara yang jujur, bukan manipulator. Oke, jadi kita punya dua ide regulasi yang sangat kuat dan bisa ditegakkan. Tapi kita semua tahu, regulasi butuh waktu bertahun-tahun. Sementara itu, platform terus memburuk. Apa yang bisa pengguna lakukan sekarang? Ini membawa kita ke kisah Beeper Mimi yang sangat menarik. Kisah ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut interoperabilitas adversarial, atau menolong diri sendiri saat perusahaan nggak mau menolong Anda. Konteksnya dimulai dari komentar terkenal CEO Apple Tim Cook. Oh, saya tahu ini. Ketika ditanya bagaimana pengguna iPhone bisa kirim pesan aman ke ibunya yang pakai Android, dia dengan sinis jawab, "Belikan ibumu iPhone." Komentar yang arogan sekali. Tapi itu mengungkap strategi bisnis mereka, kan? Tepat, itu bukan sekedar jawaban spontan, itu pernyataan strategi. Dengan sengaja membuat iMessage tidak kompatibel dan memaksa pesan dari Android masuk lewat SMS yang kuno dan tidak aman. Si gelembung hijau itu. Gelembung hijau, momok sosial. Apple secara efektif mengubah pelanggannya jadi tim penjualan. Mereka ciptakan masalah sosial, lalu mereka jual solusinya, iPhone. Ini contoh buku teks dari NCTification. Produknya sengaja dibuat lebih buruk demi keuntungan. Lalu? Masuklah seorang anak SMA, ini bagian yang paling keren. Gila ya, anak SMA bisa membongkar rahasia perusahaan triliunan dolar. Namanya James Gill. Dia melakukan sesuatu yang disebut reverse engineering. Dia pada dasarnya memperlakukan server iMessage sebagai kotak hitam, kirim berbagai sinyal, pelajari responsnya, sampai dia berhasil mecahin kodenya. Wow. Penemuannya ini memungkinkan sebuah perusahaan bernama Beeper untuk membuat aplikasi Beeper Mini. Aplikasi ini untuk pertama kalinya memungkinkan pengguna Android mengirim dan menerima pesan iMessage yang terenkripsi penuh, si gelembung biru, tanpa perlu perangkat Apple. Mereka pada dasarnya memperbaiki masalah yang sengaja diciptakan oleh Apple. Ini kan harusnya jadi kabar baik bagi konsumen. Seharusnya. Tapi tindakan seperti ini seringkali dianggap ilegal. Di AS ada undang-undang kayak DMCA yang melarang pembobolan perlindungan teknis. Bahkan jika tujuannya adalah untuk membuat produk yang sudah Anda beli fungsi lebih baik. Jadi, membantu diri sendiri itu ilegal. Sumber ini menyebutnya dengan istilah yang sangat tajam, tindak pidana penghinaan terhadap model bisnis. Artinya, membuat produk bekerja dengan cara yang tidak disukai oleh perusahaan bisa dianggap kejahatan. Ini jebakan izin penggunaan tanpa izin alat yang disebut di materi, kan? Sangat absurd. Anda secara hukum boleh misalnya mindahin e-book yang Anda beli dari satu e-reader ke e-reader lain. Tapi nggak ada yang boleh ngasih Anda software buat ngilangin kuncinya, dan Anda nggak boleh ngebahas caranya. Jadi Anda punya hak yang secara teknis mustahil untuk digunakan. Bener. Persis. Dan inilah poin krusialnya. Agar interoperabilitas bisa jadi penyeimbang kekuatan perusahaan, ia harus bisa didelegasikan. Kita nggak bisa berharap setiap dari kita jadi James Gill, seorang peretas jenius. Kita perlu bisa menyewa keahlian itu. Maksudnya? Kita butuh ekosistem pihak ketiga yang sehat, bengkel reparasi independen, atau pengembang aplikasi kayak Beeper yang bisa bantu kita. Mereka perantara baik yang bantu kita lawan perantara jahat. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, masalahnya sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar perusahaan serakah. Masalahnya adalah mekanisme yang seharusnya mengontrol keserakahan itu. Kompetisi, regulasi yang efektif, dan kemampuan kita menolong diri sendiri, semuanya sudah dilucuti secara sistematis. Benar sekali. Akibatnya, tuas NCTification yang tadinya macet, sekarang jadi enteng sekali buat ditarik.
Dan solusi yang kita bahas ini, Hak untuk keluar, prinsip ujung ke ujung, dan melegalkan interoperabilitas adversarial, semuanya bertujuan untuk masang kembali rem pengaman tersebut. Mereka mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna dan komunitas, bukan memusatkannya di tangan segelintir CEO di Silicon Valley. dan materi ini ditutup dengan sebuah catatan yang sangat penting, menghubungkan semua ini ke gambaran yang lebih besar. Perjuangan untuk internet yang lebih baik ini bukan sekedar urusan kenyamanan teknologi. Sama sekali bukan. Sumber ini berargumen bahwa ini adalah prasyarat untuk perjuangan sosial lainnya. Pikirkan tentang isu-isu terbesar yang kita hadapi, perubahan iklim, ketidakadilan sosial, krisis demokrasi. Di mana semua gerakan untuk mengatasi isu-isu itu diorganisir, di mana perdebatan publiknya terjadi, sebagian besar di internet. Internet adalah alun-alun kota global kita. Benar. Jika alun-alun itu dimiliki dan dikendalikan oleh segelintir perusahaan yang bisa seenaknya memanipulasi apa yang kita lihat, siapa yang boleh bicara, maka semua perjuangan kita yang lain akan jadi jauh lebih sulit. Jadi ini bukan soal sepele tentang feed Instagram yang membosankan. Ini soal infrastruktur dasar untuk perubahan sosial di abad ke-21. Tepat. Jadi sebagai penutup, mungkin pertanyaan untuk Anda renungkan adalah ini. Lihatlah alat-alat digital yang Anda gunakan setiap hari. Aplikasi pesan, media sosial, mesin pencari. Tanyakan pada diri Anda, apakah desain platform ini secara aktif membantu atau justru menghalangi kemampuan Anda untuk terhubung secara otentik dengan komunitas Anda, untuk mengorganisir tindakan, dan untuk memperjuangkan hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Karena internet yang kita dapatkan adalah internet yang kita perjuangkan.